Oke, sekarang kita masuk ke penampilan sempurna. Jadi di video sebelumnya sudah Ibu jelaskan tentang definisi standar penampilan diri dan penerapan penampilan diri. Kalau dalam penerapan penampilan diri itu kita harus bisa melakukan penampilan menarik dan penampilan sempurna. Jadi Ibu sudah menjelaskan tentang penampilan menarik, sekarang Ibu akan menjelaskan penampilan sempurna. Jadi untuk penampilan sempurna sendiri, ini ada 7 hal yang harus dilakukan agar mendapatkan penampilan yang sempurna. Jadi yang pertama itu adalah memiliki rencana, yang kedua rapi dan bersih, yang ketiga warna yang sesuai, menggunakan ikat pinggang, sepatu yang sesuai, menghindari perhiasan, dan tetap grooming. Oke, yang memiliki rencana. Jadi kalau memiliki rencana itu maksudnya kamu sudah merencanakan pakaian apa yang akan kamu gunakan selama 1 minggu ke depan. Misalnya kamu bekerja itu dari hari Senin sampai hari Jumat. Nah, kamu sudah siapkan tuh pakaian yang akan kamu pakai dari hari Senin sampai hari Jumat. Misalkan kamu hari Senin mau pakai baju warna putih, terus besoknya mau pakai baju warna merah. Nah, itu sudah direncanakan terlebih dahulu. Nah, kemudian yang kedua, rapi dan bersih. Kalau rapi dan bersih ini maksudnya pakaian kamu yang akan kamu kenakan itu rapi. Misalkan kalau rapi itu disetrika, dilipat dengan rapi atau digantung. Nah, kemudian kalau bersih itu berarti dicuci, beri pewangi biar bajunya wangi. Kemudian yang ketiga, warna yang sesuai. Jadi pakaian yang kamu pakai itu sesuai. Misalnya kamu pakai baju warna merah, berarti warna-warnanya harus senada. Jadi bukan berarti dari hijab sampai celana itu warnanya harus merah semua. Enggak, bukan seperti itu. Jadi harus matching. Jadi antara baju yang kamu pakai, hijab yang kamu pakai, sama rok yang kamu pakai itu warnanya harus matching. Sesuai lah seperti itu. Terus yang keempat, menggunakan ikat pinggang. Jadi biasanya cowok-cowok nih yang sering pakai ikat pinggang. Jadi ikat pinggang ini adalah salah satu aksesoris yang membuat penampilan kita itu jadi lebih rapi dan lebih formal. Seperti itu. Terus yang kelima, menggunakan sepatu yang sesuai. Jadi sepatu yang kamu pakai itu disesuaikan dengan ya kemana kamu mau pergi. Misalnya kamu mau ke kantor, berarti harus menggunakan sepatu yang formal. Kemudian sepatunya juga harus rapi. Dengan cara apa? Biar rapi dan bersih, disikat, sepatunya disemir. Seperti itu. Terus yang yang keenam, menghindari perhiasan. Jadi tidak usah menggunakan perhiasan ke kantor, apalagi ke sekolah. Seperti itu. Terus yang terakhir itu tetap grooming. Maksudnya tetap grooming itu pakaianmu udah rapi, warnanya udah sesuai, dan otomatis kebersihan dirimu juga harusnya juga bersih. Misalnya kukunya pendek, kemudian wangi, tidak bau badan, kemudian mulutnya juga tidak bau mulut, dan seperti itu. Jadi tetap grooming itu maksudnya pakaian yang kamu pakai udah rapi dan kebersihan dirimu juga bersih. Seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke hubungan penampilan diri dan pelayanan prima. Jadi sebelum tahu apa hubungannya, kamu harus tahu dulu nih, apa itu pelayanan prima. Jadi pelayanan prima adalah pelayanan terbaik yang memenuhi standar kualitas terbaik. Nah, bagaimana pelayanan yang memiliki kualitas itu? Jadi pelayanan yang memiliki kualitas adalah pelayanan yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan pelanggan. Nah, sekarang apa hubungan penampilan diri dan pelayanan prima? Jadi penampilan diri ini sangat-sangat diperlukan agar terwujudnya pelayanan prima. Kenapa? Karena kalau misalkan penampilan dirimu baik, maka itu akan menimbulkan citra atau image yang baik untuk diri kamu dan untuk perusahaan tempat kamu bekerja atau untuk organisasi tempat kamu berorganisasi. Jadi kalau penampilan dirimu baik, maka akan menimbulkan keyakinan dari pelanggan untuk membeli produk di perusahaan kamu. Itu yang pertama, memberikan keyakinan kepada pelanggan. Terus yang kedua, bisa meningkatkan pelayanan. Terus yang ketiga, menjaga kepuasan pelanggan. Jadi dengan berpenampilan diri yang baik, maka image atau citra kamu juga baik, citra perusahaanmu baik, sehingga timbullah pelayanan prima. Ya kan? Kenapa bisa begitu? Karena kalau penampilan diri kita baik, maka yang pertama pasien atau pelanggan akan yakin membeli produk di perusahaan kamu. Terus yang kedua, bisa meningkatkan pelayanan kamu juga karena penampilanmu baik. Terus yang ketiga,
bisa meningkatkan kepuasan konsumen atau pelanggan. Nah, kalau misalkan nih penampilan dirimu tidak baik, maka tidak akan terwujudnya pelayanan prima. Karena apa? Karena pasti pasien tidak akan mau belanja atau membeli produk atau obat di tempat kamu bekerja karena penampilan kamu aja urak-urakan, terus kamunya nggak ramah, maka pasien tidak yakin mau belanja di tempat kamu atau mau membeli obat di tempat kamu seperti itu. Jadi memang ada hubungan antara penampilan diri dan pelayanan prima ya. Sekarang kita masuk ke faktor-faktor penerapan standar penampilan diri. Itu ada 3. Yang pertama, memelihara kebersihan diri, lingkungan, dan perusahaan. Kemudian memelihara presentasi atau penampilan diri. Dan yang ketiga, mengidentifikasi sikap tubuh yang baik. Itu adalah faktor-faktornya. Kemudian kita masuk ke penerapan penampilan diri dalam pelayanan prima. Itu ada 3. Yang pertama, pelayanan prima berdasarkan sikap atau attitude. Terus yang kedua, pelayanan prima berdasarkan tindakan atau action. Kemudian yang ketiga, pelayanan prima berdasarkan perhatian atau attention. Jadi kita akan bahas dulu pelayanan prima berdasarkan sikap. Nah, itu terdiri dari penampilan yang serasi dan penampilan yang menarik. Kalau penampilan yang serasi itu ini ya, yang pertama cara berhiasnya juga harus serasi. Kemudian cara berbusana yang rapi. Dan yang ketiga, cara mengekspresikan wajah yang menarik. Jadi kalau cara berhias yang serasi ini ya disesuaikan. Kamu kan mau kantor, berarti berhiasnya tidak perlu terlalu menor seperti mau kondangan. Nah, kemudian cara berbusana yang rapi. Jadi kenakanlah busana yang rapi agar penampilan kita terlihat serasi. Terus yang ketiga adalah ekspresi wajah yang menarik. Masa kamu ketemu sama pasien atau pelanggan, ekspresi kamu murung, kan itu tidak mewujudkan penampilan yang serasi. Oke, jadi untuk pelayanan prima berdasarkan sikap itu terdiri dari penampilan yang serasi dan menghargai pelanggan. Jadi ini salah ya, bukan penampilan yang menarik, tapi penampilan yang serasi dan menghargai pelanggan. Kalau menghargai pelanggan itu ada 5 poin. Yang pertama, kamu harus menyapa dengan ramah, baik, sopan. Misalnya datang ke apotek nih pasiennya, selamat pagi Pak, atau selamat siang Bu, ada yang bisa saya bantu. Nah, itu namanya menyapa. Kemudian yang kedua, mendengarkan setiap permintaan pelanggan dengan penuh perhatian dan penghargaan. Jadi misalnya dia ke apotek nih, Mbak saya mau beli obat batuk nih, karena saya batuk saya mau beli obat pilek juga. Nah, itu kamu harus mendengarkan dengan penuh perhatian dan penghargaan. Terus yang ketiga, menciptakan suasana yang menyenangkan dengan sikap simpatik, sopan santun, dan ramah tamah. Terus yang keempat adalah melayani pelanggan dengan sikap yang bijaksana tanpa memperhatikan latar belakang dan status sosial. Jadi siapapun pasien atau pelanggan yang mau datang atau mau beli obat di apotek kamu harus tetap melayani. Tidak peduli dia siapa, mau dia orang penting, mau dia orang biasa saja, mau dia orang kaya, mau dia orang yang nggak kaya juga tetap dilayani dengan baik. Terus yang terakhir, melayani pelanggan dengan tetap berpikiran positif dan tidak mudah marah. Jadi kalau misalkan pasienmu itu cerewet, maunya cepet-cepet, kamu tetap tidak boleh marah. Seperti itu. Nah, terus yang kedua adalah pelayanan prima berdasarkan tindakan atau action. Nah, itu yang terdiri dari pencatatan administrasi. Jadi misalkan nih ada pasien yang mau pesan obat di apotek kamu via telepon. Kamu catat dia mau pesan apa. Itu namanya pencatatan administrasi. Namanya siapa, rumahnya di mana, terus mau pesan apa. Terus yang kedua, penegasan kembali kebutuhan pelanggan. Jadi setelah dia ngasih tahu dia mau beli obat A, B, C, D. Nah, kamu tegaskan lagi. Kamu sebutkan lagi, oh iya Ibu, namanya Ibu Sari ya, rumahnya di Rumnas, obatnya obat batuk 1 botol, nah seperti itu. Nah, terus yang ketiga, pengiriman barang atau produk. Jadi setelah itu obatnya langsung dikirim, misalnya dia mau dikirim via Gojek, misalnya kamu harus segera kirimkan via Gojek. Terus yang keempat, penyataan terima kasih dengan harapan pelanggan kembali. Jadi kamu bisa telepon nih, misalnya dia pesannya lewat telepon, kamu bisa telepon, Ibu, barangnya sudah saya kirimkan melalui Gojek. Terima kasih ya Bu ya, sudah membeli obat di apotek kami. Semoga lekas sembuh. Oke, seperti itu. Jadi contohnya kayak gitu. Nah, terus yang ketiga, pelayanan prima berdasarkan perhatian atau attention. Jadi yang pertama, mendengarkan dengan memahami secara sungguh-sungguh kebutuhan pelanggan. Jadi dia mau beli apa, mau butuh apa, kamu harus dengarkan. Terus yang kedua, menghormati dan menghargai perilaku pelanggan. Jadi apapun yang dia lakukan, misalkan dia cerewet, dia maunya cepet-cepet kalau beli obat, itu tetap kamu hargai. Terus yang ketiga, mencurahkan perhatian penuh kepada pelanggan.